Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai banyaknya hutang seorang nasabah. Apakah banyaknya hutang seorang nasabah mempengaruhi perlakuan debt collector pinjol kepada mereka, ataukah sama saja hutang sekian dengan hutang sekian banyak, apakah sama saja perlakuannya? Ini saya mau sampaikan kepada teman-teman karena ada begitu banyak pertanyaan yang menyangkut nominal pinjaman seseorang terhadap perlakuan para debt collector. Ada pertanyaan yang mengatakan, Bang, kalau hutang 500.000 aja didatangi debt collector tidak? Kalau hutang 2 juta atau 4 juta saja itu didatangi debt collector atau tidak, Bang? Berapa lama terorannya, Bang, kalau hutang segitu? Kalau hutang 20-30 juta, apakah debt collectornya pasti akan datang, Bang? Kalau hutang di atas 100 juta, apakah pasti debt collectornya datang, Bang? Nah, ini yang mau saya klarifikasi, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa sebenarnya masalah hutang piutang itu tidak tergantung kepada nominalnya. Memang nominalnya berpengaruh terhadap perlakuan para debt collector dan juga perlakuan dari pinjolnya. Tapi yang paling mempengaruhi di antara itu semua adalah sikap dan tingkah laku Anda atau respon Anda terhadap teroran para debt collector yang disampaikan kepada Anda lewat chat WA, SMS, ataupun email. Kalau perlakuan atau respon Anda terhadap teroran mereka itu memungkinkan mereka untuk datang menjemput dana kepada Anda, atau mereka menganggap Anda takut dari respon-respon Anda tadi itu, maka mereka akan semakin intens dan mereka akan semakin gencar untuk menagih kalian. Bahkan kemungkinan mereka akan datang itu jauh lebih besar daripada Anda cuek dan abai terhadap teroran yang mereka sampaikan. Nah, ini yang mau saya uraikan ke depannya supaya Anda jangan salah paham. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi bukan tergantung nilai atau nominal yang Anda pinjam ketika Anda gagal bayar. Ada yang jumlah hutangnya hanya 200.000 atau 500.000 itu didatangi debt collector. Tapi ada yang jumlah nominal hutangnya itu sampai puluhan juta, tapi sampai sekarang tidak pernah didatangi oleh debt collector. Ada yang jumlah hutangnya hanya ratusan ribu, tetap diteror terus oleh para debt collector bahkan sampai 3 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan galbay. Tapi ada yang jumlah hutangnya puluhan juta atau bahkan ratusan juta hanya diteror di awal-awal galbay saja. Sekitar 1 bulan atau bahkan 3 bulan galbay. Setelah itu mulai mereda dan akhirnya terorannya hilang. Nah, apa yang membuat hal seperti itu bisa terjadi? Ternyata galbay pinjol itu bukan tergantung nominal pinjamannya saja. Memang berpengaruh, tapi tidak itu yang menjadi faktor utama. Bukan tergantung dari pinjol apa saja yang Anda pakai. Karena ada beberapa pinjol yang punya debt collector lapangan, tapi tidak semua nasabah yang galbay yang mereka kunjungi. Itu akan kita bahas tuntas, padat, dan jelas pada video kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, ini berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Karena setelah kalian masuk ke grup WA dan Facebook P3N, saya mengajak kalian untuk gabung ke grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara supaya kalian terbebas dari hal-hal seperti ini dan pemahaman kalian itu ada di jalur yang benar tentang galbay pinjol, sehingga kalian tidak takut, kalian tidak khawatir, kalian tidak bisa ditekan-tekan oleh para debt collector pinjol yang akhirnya kalian bayar dengan pinjam sana sini, hutang sana sini, jual-jual aset, bahkan pinjol lagi ke pinjol lain hanya karena takut dengan teroran debt collector pinjol, dan kalian belum berani untuk move on dari yang namanya tekanan debt collector pinjol. Kalian tidak berani galbay. Jadi kalau kalian masuk ke grup ini, kalian akan dapat pemahaman yang benar-benar sesuai real dengan fakta kenyataan di lapangan. Karena semua orang yang galbay ada di sini yang sudah berpengalaman galbay. Tentu mereka ceritakan sesuai dengan fakta yang terjadi yang mereka hadapi selama ini. Dan cara-cara atau tips-tips yang sudah mereka praktekkan di lapangan. Jadi bukan hanya teori-teori. Kalau kalian masuk ke grup ini, kalian pasti terbantu. Saya yakin 99% kalian pasti terbantu di grup ini. Asal kalian mau ikuti arahan dari para senior-senior galbay yang ada di grup ini. Jadi jangan kalian andalkan teori-teori.
Masuklah ke grup ini karena di grup ini berkumpul nasabah-nasabah yang real benar-benar mengalami yang namanya galbay pinjol, teroran debt collector pinjol. Silakan masuk lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini supaya kalian terbebas. Jangan sampai kalian hanya bagaimana ini bang, bagaimana itu bang, lalu kemudian kalian hanya menonton edukasi-edukasi galbay. Tidak cukup hanya itu. Karena dari banyak edukasi-edukasi galbay yang saya lihat di YouTube itu, saya katakan itu hampir 60% lebih itu adalah kebanyakan teori. Yang faktanya itu hanya terjadi atau dialami oleh mereka yang benar-benar real mengalami gagal bayar. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan di grup galbay yang saya buat. Karena di grup galbay yang saya buat sudah pasti orang-orang yang galbay, yang berpengalaman yang masuk di situ. Jadi oleh karena itu silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N supaya kalian bisa saling support, saling mendukung, saling memberikan informasi satu sama lain, saling berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan galbay yang baik dan aman, dan kalian akan terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Baik, kita langsung ke pembahasan kita mengenai banyaknya hutang apakah mempengaruhi terhadap perlakuan para debt collector pinjol kepada kalian. Saya katakan tidak. Yang pertama, apa yang membuat debt collector pinjol menjadikan klien prioritas utama penagihan mereka? Itu adalah dari cara merespon kalian. Ketika kalian galbay, para debt collector ini akan mengirimi kalian teroran ancaman dan juga makian-makian berbagai macam kalimat. Itu tujuannya yang pertama adalah untuk melihat karakter kalian, untuk melihat mental kalian, untuk melihat bagaimana respon kalian terhadap WA mereka tadi itu. Kalau kalian meresponnya, jangankan merespon, membaca saja pun itu sudah dapat poin mereka sekian persen bahwa Anda itu ternyata ada rasa takut dan rasa khawatir. Buktinya Anda baca WA mereka. Kalau Anda balas WA-nya, walaupun dengan nada-nada marah, dengan nada-nada melawan, itu menurut mereka Anda sudah tambah sekian persen. Artinya Anda merasa terganggu dengan WA mereka, dengan teroran mereka. Nah, kalau Anda balas dengan kata-kata yang memohon, ya, kata-kata yang lembut, itu Anda jadi target utama prioritas mereka. Dan Anda dianggap 90% bakal bayar. Dan mereka akan semakin gencar untuk meneror Anda. Walaupun hutang Anda hanya 200.000, 500.000, atau bahkan hanya 1 juta saja, mereka akan tetap kejar Anda. Kenapa? Karena mereka anggap Anda potensi untuk bayar. Beda dengan utang yang puluhan juta atau ratusan juta. Kalau mereka cuek saja, mereka tidak peduli, bahkan mereka menganggap mereka tidak punya hutang, itu akan diabaikan oleh para debt collector pinjol. Karena mereka tidak mau buang-buang waktu untuk nasabah-nasabah yang tidak ada kemungkinan bayar. Karena menurut mereka, nasabah-nasabah yang tidak respon, nasabah yang cuek, nasabah yang tidak peduli itu tidak ada kemungkinan sama sekali untuk bayar. Jadi mereka tidak akan buang-buang waktu untuk nasabah-nasabah yang kemungkinannya tidak ada bayar. Karena mereka ada target setiap bulan. Mereka juga butuh laporan tagihan kepada atasan mereka. Bukan laporan teroran. Ingat itu, teman-teman. Jadi bukan tergantung berapa banyak nilai pinjaman yang Anda gagal bayarkan. Memang ada pengaruhnya sedikit. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah respon dan tanggapan Anda. Makanya saya selalu katakan di video-video saya, jangan pernah membuat diri Anda seolah-olah takut, seolah-olah gentar terhadap teroran para debt collector pinjol. Dan jangan khawatir bahwa Anda akan dibawa atau dikasuskan. Karena yang namanya hutang piutang itu tidak pernah bisa dikasuskan. Balik lagi kita nih ke pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Itu jelas dijamin di sana bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar hutang. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau Anda mau dipidanakan. Itu hanyalah ancaman dari para debt collector pinjol supaya Anda bayar. Katanya Anda mau didatangi debt collector, ya silakan. Katanya data Anda mau disebar. Nah, data Anda disebar atau tidaknya itu juga tergantung respon Anda. Kalau respon Anda benar-benar tegas mengatakan bahwa Anda tidak takut, Anda tidak merasa terganggu dengan WA atau SMS-an mereka yang seperti itu, mereka tidak akan berani menyebarkan data Anda. Katanya mereka mau hubungi ke Kondar dan lain segala macam. Itu tidak akan terjadi juga kalau respon Anda di awal benar-benar sudah tegas mengatakan bahwa Anda tidak takut, Anda tidak khawatir, Anda tidak merasa terganggu, dan Anda tidak akan mundur. Kenapa bisa terjadi menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di handphone si nasabah? Ya karena nasabahnya dianggap masih takut.
Kenapa sampai menyebarkan data? Karena debt collector merasa nasabahnya ini bisa diancam dan bisa ketakutan. Kenapa mereka sampai mempermalukan Anda sampai ke media-media sosial Anda? Karena mereka merasa Anda ini masih bisa ditekan dan Anda takut kepada mereka. Kalau Anda takut, mereka akan berani. Tapi kalau Anda berani, mereka akan takut. Karena mereka sebenarnya dibatasi oleh undang-undang dan aturan dan peraturan yang berlaku, baik dari OJK maupun secara negara. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, jangan pernah mau tunduk kepada teroran para debt collector pinjol, apalagi Anda menunjukkan ketertarikan atau rasa kewaspadaan terhadap WA-WA mereka. Kalau Anda bersikap pasrah, bersikap tenang, tidak takut, tidak mau tunduk kepada debt collector pinjol, debt collectornya saya jamin 99% tidak akan pernah berani untuk macam-macam kepada Anda. Jadi bukan tergantung banyaknya hutang Anda. Debt collector itu mau meneror Anda terus-menerus, mau membuat Anda dalam kesusahan, berani melakukan tindakan terhadap Anda, itu tergantung kepada perlakuan dan cara Anda menanggapi atau merespon teroran, ancaman, dan trik-trik penagihan yang mereka sampaikan kepada Anda. Kalau Anda benar-benar tegas, mereka tidak akan berani. Makanya ada nasabah yang tidak pernah dihubungi ke kondarnya, tidak pernah dihubungi ke nomor-nomor yang ada di daftar kontak handphone nasabahnya, yang tidak pernah sama sekali disebarkan foto-foto editan untuk mempermalukan nasabahnya, yang tidak pernah sama sekali didatangi oleh para debt collector pinjol. Jadi jangan heran, karena memang nasabah ini dari awal tegas, mereka tidak pelin-pelan. Makanya debt collector takut kepada mereka. Jadi mau Anda bebas dari yang namanya teroran para debt collector pinjol, itu tergantung cara Anda. Hanya saja Anda harus bisa men-setting atau menetapkan atau membuat prinsip dalam pikiran Anda bahwa Anda tidak pernah takut kepada yang namanya debt collector pinjol. Mau ketemu ya ketemu, mau ngomong ya ngomong, mau didatangi, mau diteror ya diteror. Kalau Anda bisa bersikap seperti itu, maka pinjol manapun, debt collector manapun akan takut dan tunduk kepada Anda. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Semoga mulai hari ini Anda tidak pernah lagi takut sama yang namanya debt collector pinjol, karena ketakutan Anda tidak akan mendatangkan keuntungan bagi Anda, justru kerugian yang akan Anda dapatkan. Dan disitulah kesempatan para debt collector pinjol untuk menekan Anda. Tapi kalau Anda berani, debt collectornya tidak akan pernah berani untuk macam-macam kepada Anda. Oke? Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.